겁이 나는 너 너의 그 눈빛이 다 내게 말해 기분 좋은 밤 너 원하고 있어 알아 it's okay 이제 시작해 Let's go It's about to go go Down down baby 네 맘에 엉망으로 down down baby 소리쳐 Hello everyone, welcome back to my channel and you are still with me Pak David in English Online Teaching Learning. Okay, how are you out there? I hope you are fine. Stay at home, stay healthy and please do obey health protocol by applying 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak untuk memutus mata rantai penularan COVID or to cut off the COVID-19 chain of contagion. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang personal ledger atau surat pribadi. Well, as I promised you last week that today we are going to discuss chapter 5 or it is about the material about letter writing. Okay, let's get straight to the point. Let's get straight to the material. Later. Okay, as we know that there are two kinds of letter that we can find in our daily lives. Okay, the first is formal letter and the second one is informal letter, also known as personal letter. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita pasti sering menjumpai kedua jenis surat ini, yaitu yang pertama adalah surat resmi, yang kedua adalah surat tidak resmi atau surat pribadi. Jadi surat resmi itu adalah surat yang sifatnya resmi, baik itu penggunaan kata, kalimat, bahasa, dan lain sebagainya itu sifatnya resmi. Dan surat formal itu biasanya ditujukan untuk tujuan-tujuan atau hal-hal yang sifatnya resmi. Seperti itu. Contohnya adalah surat untuk melamar pekerjaan atau surat yang ditujukan untuk suatu lembaga, organisasi, atau instansi seperti itu. Sedangkan untuk surat pribadi itu surat yang penggunaan bahasa maupun kata, kalimat itu nggak kaku ya, nggak terlalu kaku, fleksibel, menyesuaikan dengan tujuan si penulis surat. Dan itu biasanya ditujukan untuk orang-orang yang kita kenal seperti keluarga, sahabat, teman, kerabat, dan lain sebagainya. Okay, let's start with the definition of personal letter itself. Oke, kita mulai dulu dengan pengertian dari surat pribadi itu sendiri. Personal letters are the letters that are written to people we know such as friends, parents, siblings, cousins. Jadi surat pribadi itu adalah surat yang ditulis untuk orang-orang yang kita kenal. Misalnya teman, orang tua, saudara, keponakan. Seperti itu. And then letters are not only written to inform but to strengthen the bond between two people writing to each other. Jadi surat
Maksudnya ya, surat pribadi itu tidak hanya ditulis untuk memberikan informasi, tapi juga untuk memperkuat ikatan antara dua orang yang saling menulis surat. Seperti itu. Jadi kayak memperkuat, mengakrabkan ikatan antara orang yang satu dengan orang yang lain yang menulis surat, menambah ikatan pertemanan atau ikatan persaudaraan semacam itu. Oke, next. Some useful expression for letter writing. Jadi beberapa ungkapan atau ekspresi yang bisa kita gunakan ketika kita menulis surat pribadi. Jadi untuk ungkapan atau ekspresi yang pertama itu adalah gratitude atau ungkapan terima kasih. Sini contohnya ada 4. Untuk yang pertama adalah I'm just writing to thank you for bla bla bla. Jadi itu maksudnya saya menulis surat ini karena saya ingin berterima kasih karena titik titik titik. Terus di bawahnya itu ada contoh lengkapnya. I'm just writing to thank you for inviting me to your birthday party. Jadi saya menulis surat ini karena saya ingin terima kasih kepadamu karena sudah mengundang aku ke acara atau pesta ulang tahun kamu. Oke, untuk ekspresi atau ungkapan yang selanjutnya adalah ungkapan atau ekspresi memberikan nasihat atau saran. Jadi contoh yang pertama itu, well, I thought about it and if I were you, I would bla 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 bla. Jadi maksudnya, baiklah, saya sudah berpikir tentang hal tersebut dan jika aku atau jika saya menjadi Anda atau jika aku menjadi kamu, aku akan titik titik titik. Contoh lengkapnya, well, I thought about it and if I were you, I would work harder. Jadi, baiklah, saya sudah berpikir mengenai masalah itu dan jika saya menjadi Anda atau jika aku menjadi kamu, aku atau saya akan bekerja lebih keras. Jadi, yang si penulis surat itu memposisikan dirinya itu menjadi temannya atau orang kedua itu ya, yang menerima surat atau membaca surat. Mungkin karena si pembaca surat atau yang menerima surat itu sedang mengalami masalah keuangan, jadi dia itu memberikan sebuah saran jika si penulis itu berada di posisinya atau berada di posisi temannya itu, jadi dia akan bekerja lebih keras untuk memperoleh penghasilan yang lebih. Jadi mungkin mengambil pekerjaan sampingan atau semacamnya seperti itu. Oke, contoh yang kedua adalah have you thought about bla bla bla. Jadi itu artinya apakah kamu sudah memikirkan tentang atau apakah kamu sudah berpikir tentang titik titik titik. Jadi contoh lengkapnya itu have you thought about studying abroad. Apakah kamu sempat atau kamu memikirkan tentang belajar di luar negeri? Apakah sempat kepikiran atau punya bayang-bayangan kayak itu, punya bayangan untuk belajar di luar negeri? Oke, contoh selanjutnya adalah in your last letter you said you were not sure what course of action to take. I suggest bla bla bla. Jadi itu maksudnya di surat kamu yang terakhir kamu bilang kalau kamu nggak yakin tindakan yang akan kamu lakukan. Terus saya menyarankan titik titik titik. Contoh lengkapnya, in your last letter you said you were not sure what course of action to take. I suggest that you should discuss it with your parents. Jadi di surat kamu yang terakhir kamu bilang kalau kamu nggak yakin dengan tindakan yang akan kamu lakukan. Terus saya berikan saran atau saya sarankan kamu untuk
mendiskusikannya terlebih dahulu dengan orang tua kamu kayak gitu. Terus contoh yang selanjutnya adalah I think you should not, or I think you shouldn't bla bla bla. Saya pikir kamu tidak seharusnya, saya pikir kamu tidak harus titik titik titik. Contoh lengkapnya I think you should not, or I think you shouldn't join the school trip if you are sick. Jadi saya berpikir kamu nggak harus ikut school trip ya, atau kayak study tour gitu jika kamu dalam keadaan sakit. And the last is in your last letter you asked me about bla bla bla. I think bla bla bla. Di surat kamu yang terakhir kamu tanya aku tentang titik titik, dan saya berpikir titik 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 ngasih saran. Jadi contoh lengkapnya itu in your last letter you asked me about what course you should choose. I think you should take the cooking course. Jadi di surat kamu yang terakhir kamu bertanya kepadaku tentang kursus apa yang harus kamu ambil atau harus kamu pilih, dan saya pikir atau saya memberikan saran ke kamu supaya kamu ambil kursus memasak saja, seperti itu. Oke, untuk ungkapan atau ekspresi yang selanjutnya adalah delivering good news. Untuk contoh yang pertama adalah I'm sure you will be happy to hear that bla 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 bla. Jadi artinya itu saya yakin kamu akan senang ketika mendengar bahwa titik titik titik. Contoh lengkapnya adalah I'm sure you will be happy to hear that our parents will take us to their business trip. Jadi saya yakin kamu pasti akan senang mendengar kabar bahwa orang tua kita akan mengajak kita ikut perjalanan bisnis mereka. Seperti itu. Oke, next is by the way, did you know that bla 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 bla. Artinya itu ngomong-ngomong, apakah kamu tahu bahwa titik titik titik. Jadi contoh lengkapnya, by the way, did you know that I got the first rank in the final test of this semester? Apakah kamu tahu bahwa saya dapat peringkat pertama di ujian semester, ujian akhir semester. Oke, contoh yang selanjutnya adalah OMG, you will never guess what happened. Oh my god. Oh, ya Tuhan, kamu tidak akan pernah bisa menebak apa yang terjadi. Jadi itu kayak ngasih apa ya, kejutan gitu ya. Awal-awal kalimat itu kayak ngasih teka-teki. Tapi beritanya yang di bawah itu berita yang sifatnya menggembirakan. Okay, next is I'm totally ecstatic to hear about. Itu maksudnya itu saya sangat senang mendengar bahwa atau mendengar tentang titik titik titik. Jadi contoh lengkapnya itu I'm totally ecstatic to hear about 2NE1 comeback. Jadi saya sangat senang sekali mendengar bahwa 2NE1 itu akan tampil kembali seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah I was happy beyond limits to read that bla bla bla. Jadi saya itu sangat senang ya, senang bukan kepalang gitu ya, ketika membaca bahwa titik titik titik. Contoh lengkapnya I was happy beyond limits to read that BTS had been nominated as the Artist of the Year. Jadi saya sangat senang sekali ketika mendengar BTS itu dinominasikan sebagai Artist of the Year, artis tahun ini. Oke, ungkapan yang selanjutnya adalah ungkapan
menyampaikan berita sedih atau kabar buruk. Delivering bad news. Jadi contoh yang pertama itu adalah I'm sorry but I have to tell you that bla bla bla. Maksudnya saya sangat minta maaf, tetapi saya harus memberitahu kamu bahwa titik titik titik. Contoh lengkapnya adalah I'm sorry but I have to tell you that your beloved dog is dead. Jadi saya sangat minta maaf, tapi saya harus memberitahu kamu bahwa anjing kesayangan kamu meninggal. Terus untuk contoh yang kedua itu adalah I'm extremely sorry to hear that bla bla bla. Itu saya sangat minta maaf ya. Saya sangat minta maaf karena harus mendengar bahwa titik titik titik. Contoh lengkapnya adalah I'm extremely sorry to hear that you lost your family because of plane crash. Jadi saya sangat minta maaf, sangat menyesal mendengar bahwa kamu kehilangan keluarga kamu karena kecelakaan pesawat seperti itu. Oke, yang terakhir itu adalah it was heart-wrenching to read about bla bla bla. Yaitu maksudnya itu sangat menyedihkan hati ya, karena membaca tentang atau mendengar tentang titik titik titik. Jadi contoh lengkapnya it was heart-wrenching to read about tsunami disaster in Aceh. Jadi itu sangat menyedihkan hati karena membaca berita tentang musibah atau bencana tsunami di Aceh. Seperti itu. Oke, untuk ungkapan yang selanjutnya itu adalah ungkapan atau ekspresi meminta bantuan. Jadi contoh yang pertama, I wonder if you could help me. Saya penasaran jika kamu bisa membantu saya kayak gitu. Oke, untuk contoh selanjutnya adalah ungkapan atau ekspresi meminta bantuan. Untuk contoh atau ungkapan yang pertama itu adalah I wonder if you could help me. Atau artinya aku pengen tahu jika kamu bisa membantu aku. Seperti itu. Oke, yang kedua adalah I hope it's not too much to ask, but bla 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 bla. Artinya saya berharap saya nggak terlalu banyak meminta, tapi titik titik titik. Jadi contoh lengkapnya itu I hope it's not too much to ask, but can you help me with this maths problem? Itu maksudnya saya harap saya nggak terlalu meminta terlalu banyak. Saya harap saya nggak meminta terlalu banyak, tapi bisakah kamu membantu aku atau membantu saya untuk menyelesaikan soal matematika ini? Yang selanjutnya itu adalah I wonder if I could ask you a favor. Could you bla 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 bla? Itu artinya saya ingin tahu jika saya bisa meminta kamu untuk melakukan sesuatu, atau jika saya bisa minta kamu sesuatu, bisakah kamu atau bisakah Anda titik titik titik. Jadi untuk contoh lengkapnya I wonder if I could ask you a favor, could you lend me some money? Jadi saya ingin tahu jika saya bisa minta tolong ke kamu, bisakah kamu meminjamkan aku uang? Jadi seperti itu. Oke, untuk ungkapan yang terakhir itu adalah ungkapan meminta maaf, apologizing. Jadi contoh ungkapan yang pertama itu adalah I would like to apologize for bla bla bla. Saya ingin meminta maaf karena titik titik titik. Contohnya
I would like to apologize for giving you so much trouble last semester. Jadi saya ingin meminta maaf karena sudah menyusahkan kamu semester lalu. Contoh yang selanjutnya adalah I'm so sorry that bla bla bla. Itu artinya saya sangat minta maaf. Ya maksudnya seperti itu. Saya minta maaf bahwa titik titik titik. Contoh lengkapnya I'm so sorry that I haven't replied your last letter. Jadi saya sangat minta maaf karena saya belum membalas surat kamu yang terakhir. Terus selanjutnya adalah words are not enough to erase the pain I have given you, but I want to say how sorry I am for bla bla bla. Contoh lengkapnya words itu artinya kata-kata tidaklah cukup untuk menghilangkan luka yang sudah saya berikan kepada kamu. Tapi saya ingin meminta maaf padamu karena titik titik titik. Contoh lengkapnya, words are not enough to erase the pain I have given you, but I want to say how sorry I am since I broke my promise to introduce you to my parents. Jadi kata-kata tidaklah cukup untuk menghilangkan luka yang sudah saya berikan kepada kamu, atau luka kesalahan yang saya lakukan kamu. Tapi saya ingin minta maaf karena saya sudah langgar atau mengingkari janji saya untuk memperkenalkan kamu ke kedua orang tuaku kayak gitu. Yaitu merupakan contoh-contoh ungkapan yang bisa kita gunakan ketika kita menulis surat pribadi. Oke, untuk materi untuk pertemuan kita hari ini saya akhiri sampai di sini dulu, dan untuk sisa materi selanjutnya itu mengenai structure and language feature of personal letter itu kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya atau minggu depan, karena materinya ini lumayan banyak itu. Jadi saya bagi videonya menjadi 2 part. Jadi part kedua nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jadi kalau saya jadikan satu video itu nggak cukup waktunya ya, karena durasinya itu lebih dari 1 jam lebih itu. Okay, thank you for watching my video. Thank you for joining the English online teaching learning for today's meeting. And I personally apologize if I have said something wrong or something bad, or maybe I made a mistake when I was explaining the material in today's English online teaching learning. Jadi jika selama menjelaskan materi saya mengucapkan kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan atau hati kalian, atau mungkin saya dalam menjelaskan materi terdapat beberapa kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, kita bertemu lagi di pertemuan minggu depan. See you, goodbye. Dah.